Oke, halo semuanya. Hari ini saya Christian Swimming akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah teori-teori kebenaran tentang realisme dan anti-realisme. Oke, mari kita lihat. Oke, pertama-tama kita dalam filsafat, dalam metafisika, kita kita kembali ke metafisika dulu nih ya. Kita lihat bahwa dalam perdebatan diskusi tentang metafisika yang mana kita melihat apa itu hakikatnya realitas, the nature of reality, apa itu ada, being, dan bagaimana ada itu mengada, gitu kan. Itu kan diskusi-diskusi dalam metafisika. Bagaimana itu realitas? Satu, tunggal atau jamak, gitu. Eh, tetap atau berubah, dan segala macam. Nah, tetapi juga ada diskusi tentang apakah realitas yang objektif itu ada atau tidak. Misalnya dalam masa Yunani kuno, kita lihat ada dua filsuf, ada Plato yang mengatakan bahwa eh, realitas indrawi itu hanya bayang-bayang, hanya samar hanya bayang-bayang dari dunia ide. Realitas yang asli itu adalah yang ada dalam dunia ide, yang ada dalam dunia ide yang mana itu kekal dan objektif gitu, tidak bergantung pada panca indera kita, tidak bergantung pada bagaimana kita mencerap. Sedangkan menurut Protagoras, manusia adalah tolak ukur segala sesuatu. Segala sesuatu itu tolak ukurnya manusia. Jadi kalau menurut manusia benar, ya benar. Menurut manusia salah, ya salah. Gitu kan. Nah, maka menurut pandangan Plato, ada realitas objektif. Sedangkan menurut Protagoras, realitas itu tidak terpisahkan dari pencerapan manusia. Nah, dalam bahasan kita hari ini, pandangan pertama itu akan kita kenal dengan sebutan realisme, dan yang kedua dengan anti-realisme. Nah, pandangan akan realitas ini, realisme dan anti-realisme ini, tidak hanya berurusan tentang realitas dan metafisika, tetapi juga berdampak terhadap teori-teori kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dicerap. Bagaimana apa itu kebenaran gitu. Oke. Yang pertama, realisme gitu. Ini cukup kita bisa kira-kira dari namanya ya. Jadi realisme ini adalah suatu posisi dalam filsafat yang mana memegang prinsip adanya realitas objektif yang terlepas dari bagaimana penyerapan manusia terhadapnya. Ya, ini realitas objektif. Nah, kurang lebih ada tiga prinsip yang dipegang oleh para realis. Yang pertama, dunia ada secara objektif dan terlepas dari bagaimana itu dipikirkan maupun didefinisikan. Jadi meskipun sepanjang masa manusia berpikir bumi itu datar, bumi itu di atas tempurung kura-kura, bulat, trapesium segala macam, tetapi bumi yang seperti ini ya itu sudah ada secara objektif. Terlepas dari apakah bumi yang bulat ini itu dipahami atau tidak. Terlepas dari bumi yang bulat ini dimengerti, dicerap manusia atau tidak. Terlepas dari ini didefinisikan dengan baik oleh manusia atau tidak, begitu. Dan prinsip yang kedua, segala pemikiran dan pernyataan kita adalah tentang dunia yang objektif itu. Jadi ketika saya ngomong bumi, ya itu tentang tentang dunia yang objektif itu. Kita mendekati dunia objektif itu. Dan juga ada prinsip bivalence yang mana dipegang oleh para realis, yaitu setiap truth bearer harus benar atau salah. Jadi gak ada di tengah-tengah gitu. Harus kok gak benar ya salah gitu. Harus ada itu prinsipnya. Jadi eh, jadi dalam pemahaman realis, segala pengetahuan kita itu adalah sebuah penemuan, dalam bahasa Inggris discovery. Jadi kita hanya mendiscover, kita hanya menemukan apa yang sudah ada. Gitu. Jadi kita tidak menciptakan tetapi kita mendiscover, kita menemukan, kita mendekati kepenuhan pemahaman akan realitas akan dunia yang objektif itu. Gitu. Oke. Sekarang kita cari contoh ini beberapa pernyataan gitu kan. Bumi berbentuk bulat atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau saya tampan gitu. Ini semua eh, kalau menurut realis itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ini gitu. Bahwa itu apakah ada apa bahwa itu adalah berdasarkan pernyataan yang
tentang dunia objektif, bahwa ada dunia yang objektif yang terlepas dari bagaimana kita dipikirkan maupun didefinisikan, dan ini pernyataan-pernyataan ini pilihannya hanya dua, bisa benar atau salah, gitu. Bisa benar atau salah, gitu. Dan realisme ini menjadi dasar bagi teori kebenaran korespondensi. Jadi menjadi dasar bagi teori kebenaran korespondensi. Jadi prinsip-prinsip dalam realisme ini kemudian oleh para penganut teori kebenaran korespondensi digunakan untuk mendefinisikan bahwa kebenaran adalah ya korespondensi antara intelek dan realita misalnya dan sebagainya. Begitu. Yang kedua, yang kedua adalah anti-realisme. Secara sederhana, anti-realisme dapat didefinisikan sebagai lawan dari realisme. Jadi posisi ini menolak prinsip-prinsip yang ada di realisme, gitu. Menolak prinsip bivalence dan menolak adanya realitas objektif yang terlepas dari bagaimana manusia mencerap. Jadi artinya, menurut anti-realisme, pengetahuan kita akan realitas, sorry belum kebenaran, pengetahuan kita akan realitas itu tidak pernah terlepas dari ini, tidak pernah terlepas dari bagaimana manusia mencerap, oke? Dan ada berbagai macam bentuk anti-realisme. Salah satunya adalah verifikasionisme. Verifikasionisme ini adalah berpendapat dalam dalam paham ini, eh, andai dasarnya adalah sesuatu dapat dikatakan benar apabila sesuatu itu verifiable atau dapat diverifikasi. Artinya kalau tidak dapat diverifikasi itu kita nggak bisa katakan benar atau salah. Dan konsekuensinya, kebenaran bukan lagi sesuatu yang objektif dan terlepas dari pemikiran manusia seperti yang dipegang oleh pandangan realis, tetapi bergantung pada kemampuan manusia memverifikasinya. Dengan demikian, bila sesuatu itu tidak verifiable atau tidak dapat diverifikasi, tidak ada alasan untuk mempertahankan atau memperdebatkan kebenaran atau kesalahannya, gitu ya. Dan dalam antirealisme juga dikenal juga ada prinsip asertibilitas atau suatu kualitas atau kemampuan sesuatu dinyatakan sebagai benar, diklaim sebagai benar. Gitu. Ketika saya mengatakan A itu benar, itu harus ada prinsip ini, asertibilitas. Kemampuan suatu dinyatakan sebagai benar. Artinya, bila ada suatu pengetahuan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam ini, itu tidak bisa dianggap sebagai realita. Tidak, nah dalam kasus kita tidak dapat dikatakan sebagai benar salahnya tidak bisa kita katakan. Tuh. Apakah manusia punya jiwa gitu? Apakah segala macam? Nah, dari sudut pandang ini tidak ada pengetahuan akan kebenaran yang terlepas dari pengalaman atau perspektif. Ya, misalnya ada pernyataan di luar galaksi ini ada kehidupan. Nah, ini apakah ini verifiable dan assertable? Ya, kita nggak tahu gitu. Ya, kita cari tahu gitu, cari tahu sejauh mungkin sebisanya. Tetapi sejauh ini kita kita nggak bisa tahu, belum bisa diverifikasi, belum bisa not verifiable. Bisa diverifikasi, might be verifiable, but untuk sekarang belum gitu kan. Jadi kita nggak perlulah kita memperdebatkan ini gitu. Terus apa dan realitas jangan lupa, realitas itu kan tidak hanya realitas material ya, yang ini ada meja, ada laptop, tetapi juga realitas moral gitu. Misalnya depan ada anggapan membunuh orang tak bersalah itu selalu salah secara moral. Nah, kalau menurut pandangan realis, ya kita bisa cari realitas moral yang objektif. Kita mencari itu, mana realitas moral yang objektif. Sedangkan menurut anti realis, ngapain gitu? Kebenaran, realitas itu nggak pernah terlepas dari bagaimana manusia mencerapnya. Jadi mungkin ini bisa berbeda buat yang lain. Mungkin ini di-assert oleh kaum-kaum tertentu, tapi di kelompok lain ini dinyatakan berbeda segala macam. Dinyatakan benar sebagai berbeda dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita mendefinisikan apakah realitas itu
dari sudut pandang realis atau anti realis, dan dengan demikian apakah kebenaran itu juga ikut pandangannya realis atau anti realis. Ada juga pendapat tentang pluralitas kebenaran yang menyatakan bahwa ada banyak cara truth bearer dapat dikatakan benar. Jadi kita tidak harus memilih antara sudut pandangnya realis yang korespondensif gitu, atau kita pakai sudut pandangnya anti realis gitu. Tetapi ada saat-saat tertentu kebenaran dapat didefinisikan seperti yang dipegang oleh para realis korespondensi, bahwa itu realitas objektif selalu ada dan kita tinggal kita hanya menemukannya. Ada realitas objektif, tapi di saat yang sama dapat pula didefinisikan menurut prinsip asertibilitas yang dipegang oleh para anti realis. Misalnya, klaim-klaim tentang objek material harus bersifat korespondensi, sedangkan tentang objek moral, tentang yang moral bersifat asertibilitas. Jadi kita tidak perlu mengeneralisasi semua kebenaran itu harus realis atau semua kebenaran itu harus anti realis, harus asertif segala, harus korespondensif, asertif segala macam. Tetapi ada tergantung konteksnya. Kebenaran tentang ini di depan ada laptop, ada kacamata, ada saya yang berbicara, itu itu korespondensi gitu. Kebenaran tentang saya sekarang berbicara itu terlepas dari bagaimana kalian mencerap. Mau ditolak sedemikian mungkin, saya tetap ada di sini dan berbicara gitu. Dan sedangkan untuk objek-objek moral, ya seperti tadi membunuh segala macam, itu dapat bersifat assertibility, asertif gitu, dapat bersifat asertibilitas gitu. Nah, demikian presentasi saya hari ini. Kesimpulannya yang bisa kita tarik adalah realisme dan antirealisme adalah dua posisi dalam memahami realitas. Yang satu memegang prinsip akan adanya realitas objektif yang tidak bergantung pada pencerapan manusia, dan yang lain memegang prinsip bahwa realitas selalu berhubungan dengan apa yang dapat dicerap manusia dan bagaimana manusia mencerapnya. Perdebatan metafisika berhubungan pula dengan perdebatan akan kebenaran. Ada pula posisi pluralitas kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran tidak selalu realis atau anti-realis, melainkan tergantung kebenaran pada hal apa yang dibahas. Bahwa truth bearer memiliki banyak cara untuk dapat dikatakan benar. Baik, demikian presentasi saya. Anak badak duduk di kursi, terima kasih banyak. Mari berdiskusi. Terima kasih banyak semua. Mari kita berdiskusi.